Untuk tempat duduk silakan bisa diatur, kemudian untuk yang di lewat jalan keluar saya kita akan 1 jam lebih ke depan untuk belajar. Yang ada keperluan berbincang dengan temannya mungkin sudah mulai diakhiri dulu deh. Yang mau berbincang Ustaz sudah rawuh, jadi tolong kita cuma 1,5 jam ke depan, tidak lama. Setelah itu mau berbincang 2-3 jam, monggo, masih ada waktu banyak. Kita belajar 1,5 jam, tidak lama. Tolong HP di silent dan semuanya, karena ini majelis yang mulia dan juga belajar bersama yang mulia. Jadi mohon bantuannya untuk kita setelah ini menjaga tahan diri setidaknya 1,5 jam ke depan. Monggo Ustaz. Ini yang masuk. kita tinggal ditekan untuk yang kita kemudian apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bermajelis ilmu. Dan mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Pagi ini kita akan membaca risalah, yakni pembahasan akidah yang kita ambil dari risalah Al-Usul As-Sittah, yaitu 6 prinsip di dalam memahami prinsip agama. Dan dari 6 prinsip ini insyaallah kita akan mengambil banyak faedah-faedah penting yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada risalah ini, sebagaimana risalah-risalah yang lainnya, penulis rahimahullah ta'ala tidak membawakan pembahasan yang panjang, tetapi hanya beberapa poin saja, yaitu 6 poin, dan itu pun sangat ringkas sekali, tetapi mengandung makna, mengandung faedah yang sangat banyak, yang sangat besar sebagai prinsip kita di dalam beragama. Penulis rahimahullah adalah seorang imam mujaddid, pembaharu dan pembela dakwah tauhid dan sunnah. Tidak diragukan lagi akan
semangat dan jihad beliau rahimahullah di dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah yang sahihah, baik itu secara lisan atau berdakwah secara tulisan atau berdakwah dengan hujjah wal burhan. Dan ini kita bisa melihat karya-karya beliau yang sangat banyak. Kita kenal ada al-usul al-thalatha, ada al-qawaid al-arba', ada al-usul al-sittah yang akan kita bahas. Ada kitab lagi yang monumental, kitab yang sangat masyhur dan bermanfaat adalah kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Dan masih banyak lagi karya Imam rahimahullah ta'ala. Di awal muqaddimah beliau rahimahullah ta'ala mengatakan min a'jabil 'ujab wa akbaril ayat الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالمون ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan min a'jabil ujab adalah termasuk perkara yang paling menakjubkan, wa akbaril ayat, dan termasuk dari ayat-ayat yang paling besar, ad-dalati ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan akan kudrah, kekuasaan Al-Malikil Ghallab, yakni kekuasaan Allah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang merajai segala-galanya, Allah yang mengalahkan siapapun. 6 usulin, ada 6 pondasi, ada 6 perkara prinsip. Bayyanahu Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam, yang Allah Ta'ala jelaskan 6 prinsip dan pondasi tersebut dengan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang sejelas-jelasnya bagi orang awam. Fawqa ma yadhunnu dhannun, yang penjelasan itu melebihi sangkaan kebanyakan orang. Thumma ba'da dhalik, kemudian setelah itu ghalita fiha kathirun min adkiya'il alam, penjelasan yang gamblang bagi orang awam. Ternyata setelah itu banyak dari kalangan manusia yang mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka salah di dalam memahami, mereka keliru di dalam memaknai dan memahami penjelasan ini. Wa uqala'i bani Adam, bahkan orang-orang yang berakal sekalipun mereka salah di dalam memahami ini. Illa al-qalil, illa aqalla al-qalil, kecuali hanya sedikit sekali yang mereka paham. Padahal penjelasan ini sudah dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Apa itu 6 prinsip dan 6 poin itu? Ini yang akan kita baca. Allah jelaskan kepada orang awam. Berarti kalau Allah jelaskan kepada orang awam, penjelasannya sangat mudah, sangat ringan dan dipahami. Tapi kenapa orang-orang yang mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, orang-orang yang diberikan akal oleh Allah, ternyata malah salah dalam memahami dan malah menyimpang dari apa yang dijelaskan oleh Allah? Dan ini realita terjadi. Ini terjadi. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dari sekian banyak karya yang beliau tulis, karena beliau melihat realita yang terjadi di zaman beliau. Bagaimana ketika banyaknya kesyirikan di Jaziratul Arab, mereka mengagungkan kuburan orang-orang saleh dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Beliau tuliskan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, untuk menjelaskan kepada umat pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan, disertai dengan contoh-contoh. Begitu juga 6 poin ini
6 fondasi ini belum lihat realita. Penjelasan yang begitu gamblang di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi. Kenapa malah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberi akal, yang harusnya mereka pintar untuk bisa memahami ini, malah mereka terbalik, mereka salah dan keliru di dalam memahaminya. Kemudian penjelasan ini yang akan beliau jelaskan ini semuanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Penjelasannya ada dalil, dan itu orang-orang yang mau mempelajari, terutama mereka orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah, sangat mudah bagi mereka untuk mengetahuinya, sangat mudah bagi mereka untuk memahaminya. Kemudian selanjutnya Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan al-aslul awwal, prinsip yang pertama, poin yang pertama, fondasi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdah. Ikhlasul dini lillahi wahdah, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan beribadah, beramal lillahi ta'ala wahdah, semata-mata hanya untuk Allah saja. Apa yang dilakukan dari segala ibadah semata-mata diikhlaskan karena Allah tabaraka wa ta'ala saja. La syarikalah, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada sekutu baginya. Ini prinsip yang pertama, bahwa seorang muslim, seorang hamba, dia wajib mengikhlaskan seluruh ibadahnya, seluruh amaliyahnya, seluruh perintah agama lillahi wahdah, semata-mata hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan tentang lawan daripada ikhlas, lawan daripada tauhid adalah kesyirikan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah perintahkan untuk berbuat ikhlas, Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah, maka lawan daripada syirik, lawan daripada tauhid adalah syirik. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan dari lawan tauhid, lawan ikhlas adalah syirik, menyekutukan Allah. Wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli, adapun Al-Quran telah menjelaskan prinsip ini di dalam banyak ayatnya. Allah menjelaskan prinsip ikhlas dan prinsip tauhid ini min wujuhin syadda, dijelaskan di dalam Al-Quran tentang prinsip ini dalam berbagai macam bentuk penjelasan, berbagai macam bentuk penjelasan. Yafhamuhu abladul amah, yang dapat difahami oleh orang-orang awam, bahkan difahami oleh abladul amah, orang awam, orang yang paling rendah akalnya sekalipun dia paham. Karena ini penjelasan yang sangat gamblang di dalam Al-Quran. Thumma lamma sara ala aktsari ummati ma sara, kemudian setelah itu berubah, di mana kebanyakan manusia setelah itu, ya, mereka berubah. Yang tadinya mereka faham tentang kewajiban mentauhidkan Allah, tentang larangan dari perbuatan syirik, setelah itu berubah. Kenapa supaya berubah demikian? Adhara lahumus syaitan
al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa at-taqsir fi huquqihim. Manusia berubah disebabkan syaitan membuat dan menampakkan kepada manusia bahwa yang dimaksud dengan keikhlasan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sebagai bentuk merendahkan orang-orang saleh. Allah perintahkan berbuat ikhlas, tapi syaitan menggambarkan kepada manusia bahwa keikhlasan dan tauhid itu adalah merendahkan orang-orang saleh. Tanaqqus as-salihin wa taqsir fi huquqihim, dan dianggap seakan-akan orang yang berbuat ikhlas dan mentauhidkan Allah dalam ibadah itu tidak menunaikan hak-haknya orang saleh. Itu gambaran yang dibuat oleh syaitan. Lihat, ketika ada seorang hamba, dia mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah, dia mentauhidkan Allah, dia tidak meminta kepada kuburan orang saleh, dia tidak meminta dan bertawassul kepada kuburan orang saleh, tetapi dia mentauhidkan Allah, meminta hanya kepada Allah. Syaitan menggambarkan orang-orang yang demikian tidak menunaikan haknya orang saleh. Orang-orang yang demikian mereka merendahkan orang-orang saleh karena tidak melalui jalur orang-orang saleh. Itu gambaran syaitan. Wa adhara lahum asy-syirka billah, dan sebaliknya syaitan menggambarkan kepada manusia itu bahwa kesyirikan itu fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Sebaliknya syaitan menggambarkan kesyirikan adalah dalam bentuk mencintai orang-orang saleh dan mengikuti dan mencintai para pengikutnya. Jadi kalau ada orang yang berbuat syirik, meminta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, syaitan menggambarkan inilah bentuk cinta kita kepada orang saleh, inilah bentuk pengagungan kita kepada orang-orang saleh. Dan ini yang sudah ada pada pikiran orang-orang yang sudah dirusak oleh syaitan cara berpikirnya. Yang lebih parah lagi, ketika kesyirikan tersebut digambarkan sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh, didakwahkan dan diserukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga orang-orang awam mereka melihat bahwa ini adalah suatu kebenaran. Belum lagi orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, mereka membuat fitnah dan syubhat di tengah-tengah umat bahwa tauhid, bahwa dakwah tauhid yang menyeru untuk mentauhidkan Allah itu digambarkan inilah radikal, inilah ekstrim. Mereka tidak menghormati orang saleh, mereka tidak mencintai orang saleh, sehingga orang semakin lari dari tauhid dan orang semakin dekat kepada kesyirikan disebabkan seruan gambaran syaitan, baik syaitan itu yang berwujud manusia atau syaitan yang tidak nampak dari bisikan-bisikannya. Dan hal ini terjadi. Bagaimana dahulu kaum Nabi Nuh? Mereka dibisiki oleh syaitan untuk membuat gambar, membuat patung. Dari patung-patung yang orang-orang saleh tersebut pada saat itu berada di tengah-tengah mereka, kemudian meninggal, dibuatlah gambar, lukisan dan patung untuk mengingat jasanya, kebaikannya, ibadahnya. Nah, prinsip ini adalah prinsip pertama yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala, dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan apapun itu. Syirik kecil, apalagi syirik besar. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam banyak ayatnya
Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam banyak hadisnya untuk perintah tauhid dan tauhid, mengisahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang tauhid dari awal sampai akhir. Bahkan para ulama mengatakan Al-Quran isinya tauhid dari awal sampai akhir. Dan perinciannya adalah yang pertama, ayat-ayat Al-Quran Allah tegaskan perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran Allah jelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Apa balasan orang-orang yang mentauhidkan Allah? Kemudian yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran Allah jelaskan tentang larangan berbuat syirik. Yang keempat, ayat-ayat Al-Quran Allah jelaskan dan Allah ceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian yang kelima, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan syariat Allah dari perintah-perintahnya, dan ini adalah kesempurnaan tauhid. Untuk menyempurnakan tauhid, maka harus melaksanakan kewajiban dan perintah syariat Allah. Yang keenam, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang umat-umat terdahulu yang mereka mentauhidkan Allah dan mendakwahkan tauhid dari para nabi dan pengikutnya. Kemudian yang ketujuh, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang dakwah tauhid yang dibawa oleh para rasul serta para penentang dakwah yang kemudian Allah binasakan. Maka semua ayat Al-Quran tidak lepas daripada itu. Baik itu perintah untuk sholat, ayatnya perintah untuk sholat, tapi kandungannya adalah kesempurnaan untuk mentauhidkan Allah. Ayatnya larangan dari berbuat zina, dan larangan makan riba, dan larangan untuk memakan harta orang lain. Tetapi itu semuanya adalah untuk kesempurnaan tauhid ketika seorang meninggalkan itu semuanya. Maka tauhid yang kita pahami dan tauhid yang kita pelajari adalah mengisahkan Allah dalam seluruh ibadah. Dan tauhid ini terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Kemudian tiga tauhid tersebut dijelaskan oleh para ulama. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk menciptakan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, dan yang berhak mengatur alam ini hanya Allah. Makhluknya tidak ada hak di sana. Kemudian tauhid uluhiyah meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya berhak untuk diibadahi, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka seluruh peribadatan kepada selain Allah ibadah yang batil. Tidak ada hak bagi makhluk untuk diibadahi, siapapun makhluknya. Tidak nabi, tidak pula para malaikat, tidak pula orang-orang saleh. Dan yang ketiga, tauhid asma dan sifat, meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Sehingga seorang hamba ketika dia menunaikan tiga tauhid ini,
maka dia sempurna tauhidnya. Dia sempurna tauhidnya. Oleh karena itulah 3 tauhid ini kalau tidak sempurna, maka dia jatuh pada kesyirikan dan jatuh pada perkara bid'ah. Orang yang tidak sempurna tauhid rububiyahnya, maka dia jatuh dalam syirik rububiyah. Kita yakin bahwa satu-satunya memberikan rezeki hanya Allah. Satu-satunya yang mengatur alam ini hanya Allah. Kemudian datang seorang yang mengaku bahwa dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menahan hujan, dia mengetahui perkara yang gaib. Nah, syirik dalam rububiyahnya. Orang yang percaya dengan orang tersebut, dia jatuh pada syirik rububiyahnya. Yang berat diibadah hanya Allah. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia jatuh pada syirik uluhiyah. Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Ketika seorang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, jatuh pada kesyirikan, syirik asma dan sifat. Dan ini harus dijaga 3 tauhid ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat-ayatnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah hanya kepada Allah. Dan jangan kau berbuat syirik. Ayatnya jelas gamblang. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Tetapi kenapa banyak yang jatuh pada kesyirikan? Padahal mereka banyak yang membaca ayat ini dan hafal. Karena mereka tidak paham apa itu makna ibadah. Mereka tidak paham apa itu makna syirik. Sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan. Padahal mereka hafal ayat ini, hafal. Bahkan mereka hafal Quran. Tapi kenapa mereka meminta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal? Mereka tidak paham apa itu syirik. Apa saja contoh-contoh kesyirikan. Maka disitulah pentingnya membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mentadabburi isinya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah. Ikhlaskan seluruh ibadahmu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluknya. Wa la tusyriku bihi syai'an. Setelah Allah perintahkan, Allah larang, jangan sekali-kali kau berbuat syirik. Pemahaman sebagian orang hari ini bahwa syirik itu adalah beribadah kepada berhala. Tidak ada orang Islam yang beribadah kepada berhala hari ini. Mereka menggambarkan bahwa syirik itu kalau ada patung di depannya, kemudian dia sujud, dia berdoa di sana, itu kalau syirik. Tapi kalau kuburan, ya, atau bebatuan, atau benda yang dianggap keramat, tidak dihukum sebagai syirik. Ini kesalahan yang besar. Meminta kepada orang soleh tidak dianggap syirik karena mereka orang-orang soleh. Ini kesalahan yang besar dalam memahami kesyirikan. Maka ketika Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, dan apa yang akan diterima oleh hamba apabila dia menunaikan hak Allah? Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang itu. Maka Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, syai'an apapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, orang saleh, bebatuan, pepohonan, kuburan dan lain-lainnya. Itu hak Allah yang harus ditunaikan. Wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sebaliknya hamba kalau dia menunaikan hak Allah, mentauhidkannya, beribadah hanya untuk Allah,
mengikhlaskan ibadahnya, menjaga dari bahaya kesyirikannya, maka anda yu'adzibah, sekali-kali tidak akan pernah diazab nanti oleh Allah, terjaga dari api neraka, dijaga. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau menjaga keimanannya, dia tidak campur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dia menjaga tauhidnya, dia tidak nodai dengan kesyirikan, dia jaga. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Keamanan dan petunjuk dari Allah kuncinya adalah menjaga tauhid, baik itu pribadi ataupun bermasyarakat. Kalau seorang hamba dia menjaga tauhidnya, maka jaminannya Allah jaga keamanan dia dan Allah berikan petunjuk kepadanya. Kalau masyarakat mau mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid, maka Allah akan menjaga keamanan dan Allah akan memberikan petunjuk kepada semuanya. Dan ini kuncinya tauhid. Kemudian Nabi SAW beliau juga menyebutkan dalam hadisnya yang sahih tentang orang-orang yang menjaga tauhidnya, mereka lah yang berat mendapatkan syafaat Nabi-Nya. Kata Nabi, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Orang yang berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, dan dia orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ikhlas mengucapkannya, mantap keyakinannya, diamalkan dengan anggota badannya. Dia tauhidkan Allah, dia esahkan Allah, dia jaga ibadahnya, tidak digabung-gabung atau tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan makhluknya, maka Allah haramkan baginya masuk surga dan tempat kembalinya di neraka. Tidak ada penolong baginya kelak pada hari kiamat, tidak ada penolong, dan dia akan menjadi orang yang rugi dan rugi. Syirik dibagi menjadi dua. Yang pertama syirik besar, syirkul akbar, dan yang kedua adalah syirik kecil atau syirkul asghar. Syirik besar ini sangat berbahaya, karena syirik besar dapat menggugurkan amalan, hancur semua amalan seorang, dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan apabila meninggal, dia meninggal dan kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka, dia meninggal dan belum bertobat dari kesyirikannya, dia kekal dalam neraka. Allah haramkan baginya surga. Syirik kecil ini adalah dosa besar, dosa besar yang dapat membatalkan amalan yang dia lakukan saat itu. Tapi amalan-amalan sebelumnya yang pernah dia lakukan dan dia jaga keikhlasannya, maka amalan tersebut adalah amalan yang terjaga. Tapi amalan tersebut yang dia lakukan pada saat itu, kemudian dia berbuat syirik kecil dengan riya agar mendapat pujian manusia, tidak ikhlas, maka batal amalan tersebut. Meskipun pelakunya tidak sampai keluar daripada Islam, tapi dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Perbuatan syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni siapa orang yang berbuat syirik dan meninggal dalam keadaan syirik. Tapi Allah akan ampuni siapa saja yang melakukan, atau Allah akan ampunkan dosa-dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Orang meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan bermuamalah dengan riba, dosa-dosa besar. Meninggal dalam keadaan berzina, dosa-dosa besar. Kalau dia meninggal dan belum bertobat, maka dikembalikan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampunkan dia karena dia memiliki iman tauhid. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia terlebih dahulu sampai bersih, kemudian dikembalikan ke surga. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Taala. Tapi kalau dia bertobat, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat, maka Allah akan ampunkan dosanya seperti dia tidak punya dosa. Bahkan sebagian sahabat dahulu berbuat syirik, tapi kemudian bertobat dan dia menjaga tobatnya dan berbuat baik dalam keislamannya, maka Allah ampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Allah ganti dengan pahala. Kemudian selanjutnya, di antara faedah dari prinsip yang pertama ini adalah yang pertama, kewajiban mentauhidkan Allah dan menjaga keikhlasan dalam seluruh ibadah. Kewajiban mentauhidkan Allah dan menjaga seluruh ibadah, menjaga keikhlasan dalam seluruh ibadah. Yang kedua adalah larangan dari perbuatan syirik serta bahayanya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah kewajiban bagi para dai untuk mendakwahkan tauhid. Kewajiban bagi para dai untuk terus mendakwahkan tauhid dan memprioritaskan tauhid sebagai dakwah utamanya. Tauhid sebagai dakwah utamanya. Karena kalau tauhidnya benar, maka Allah akan mudahkan semua urusan yang lainnya. Ini menjadi prioritas utama para dai. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, bahwa termasuk dari kesalahan sebagian dai menyibukkan diri dengan permasalahan furu'. Dakwahnya hanya berbicara tentang permasalahan furu', bukan perkara asal, bukan perkara usul pondasi. Sibuk dengan berbicara tentang ekonomi Islam. Yang didakwakan ekonomi Islam terus, tapi tidak pernah menyinggung tentang tauhid, tidak mengingatkan dari bahaya syirik. Sibuk dengan hanya berbicara tentang politik. Yang didakwakan politik terus, mengembalikan khilafah, tatbik syariah, hukum Islam, tatbik syariah, tapi dalam urusan politik saja. Ya. Di antara kesalahan sebagian dai lagi, mereka sibuk hanya untuk fadhail a'mal, tentang keutamaan amalan saja, tapi tidak disinggung tentang tauhid dan bahaya syirik. Sehingga sebagian masyarakat, sebagian mad'u, mereka beramal fadhail a'mal luar biasa semangatnya, tetapi tauhidnya sangat bermasalah. Dan ini ya butuh perhatian khusus oleh para dai. Kemudian yang kelima, faedah bagi para penuntut ilmu, yang wajib dipelajari dan terus dipelajari adalah tauhid dan akidah, karena ini menjadi fondasi agamanya. Bukan berarti yang lain tidak, yang lain dipelajari, tapi porsi utama dan perhatian utama adalah membenahi akidah dan tauhidnya.
Ya belajar fikih, taharah yang benar, mandi yang benar, wudu yang benar, tayamum yang benar. Ya belajar fikih sholat yang benar, apa saja yang menjadi kewajiban dalam sholat, rukun sholatnya. Dipelajari bagaimana berpuasa yang benar, dipelajari. Tapi prioritas utama dan semangat yang terus dijaga adalah mempelajari akidah dan tauhidnya. Kemudian faedah yang keenam, bahwa sebagian orang beranggapan dakwah tauhid dan akidah hendaknya diakhirkan. Yang harus diutamakan adalah menyatukan barisan kaum muslimin, meskipun berbeda tauhid dan akidahnya. Ini adalah sebuah kebatilan yang tidak mungkin bisa mewujudkan persatuan. Dan ini sering diucapkan, sudah kita kesampingkan dulu permasalahan tauhid, persampingkan dulu masalah akidah. Yang penting kita satukan barisan umat ini. Karena kita punya musuh yang paling besar. Siapa musuh paling besar? Sebutkan. Musuh yang paling besar adalah negara-negara kufar. Itu semua umat Islam paham. Musuh yang paling besar yang nyata di hadapan kita adalah kesyirikan, yang kaum muslimin tidak semuanya paham. Bagaimana mau menyatukan barisan? Kemudian selanjutnya bahwa faedah yang ketujuh, dakwah para nabi dan rasul diawali dengan tauhid, diawali dan diakhiri dengan tauhid. Kemudian selanjutnya faedah yang kedelapan adalah kewajiban mencintai orang-orang saleh dengan cinta yang benar, tanpa hulu berlebih-lebihan, juga tanpa meremehkan kedudukan mereka. Orang saleh punya kedudukan, kita cintai sesuai dengan aturan syariat, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Yang kesembilan, di antara faedah, banyak kita lihat musibah terjadi, simpati manusia terhadap musibah dan menolong orang-orang yang terkena musibah begitu besar, dan kita bersyukur. Tetapi sedikit sekali yang simpati terhadap musibah yang menimpa umat ini, yaitu musibah yang lebih besar daripada musibah kebanjiran, daripada musibah longsor, daripada musibah-musibah lainnya, yaitu musibah kesyirikan yang melanda umat. Ini yang lebih berbahaya daripada musibah-musibah dunia. Tapi sedikit orang yang yang simpati, bahkan tidak sedikit orang yang mengolok-olok orang yang berusaha menyelamatkan orang-orang yang terkena musibah kesyirikan ini, dicemooh, dicela, dihina. Dan ini cara berpikir, memahami yang salah. Kemudian yang terakhir, bahwa ketahuilah, ketika kita berusaha menyelamatkan umat dari kesyirikan, hakikatnya kita memerdekakan mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia memerdekakan mereka dari penghambaan kepada makhluk, dan di akhirat memerdekakan mereka dari api neraka. Dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat membantu dakwah tauhid, membela dakwah tauhid, membantu menyebarkan dakwah tauhid, agar umat menjadi umat yang merdeka dari penghambaan kepada makhluk dan hanya menghamba kepada Al-Khaliq, merdeka dari api neraka menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua, Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Aslu Tsani, poin yang kedua, Amarallahu bil-istima' fid-dini wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah Tabaraka wa Ta'ala pada poin yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan
untuk bersatu di atas agama. Allah perintahkan bersatu di atas agama. Wa nahaa 'anil tafarruqi fihi, dan Allah melarang dari berpecah belah dalam beragama. Perintah bersatu, larangan berpecah belah. Jelas. Ini perintah Allah, perintah agama. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Allah menjelaskan dengan penjelasan yang terang, yang gamblang, sejelas-jelasnya, dan ini difahami oleh orang-orang awam. Allah perintahkan persatuan di dalam beragama, Allah larang perpecahan dan perselisihan. Difahami orang awam. Nah, karena Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Wa nahana an nakun kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, menjadi orang yang berpecah dan saling berselisih. Seperti siapa? Orang-orang sebelum kita, Bani Israil. Ada kita. Fahalaku, karena perpecahan mereka itu akhirnya mereka binasa. Mereka sengsara, mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil istima' fi ad-din. Dan Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini. Wa nahahum 'anil tafarruqi fihi, dan melarang berpecah belah dalam beragama ini. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab, dan lebih jelas lagi, sangat lebih jelas lagi, di mana dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejelas-jelasnya, yang itu akan mengherankan. Jadi Nabi jelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah, Nabi tambahi lagi penjelasan tentang kewajiban bersatu, larangan dari berpecah belah. Karena hadis-hadis Nabi itu adalah menguatkan hukum yang Allah tetapkan. Hadis-hadis Nabi adalah memperinci hukum yang Allah sebutkan secara global. Hadis-hadis Nabi menambahkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه. Kemudian berubahnya bagaimana? Perpecahan di dalam perkara prinsip agama, perpecahan, perselisihan di dalam perkara akidah dan perkara syariat, huwal ilmu wal fiqhu fid din, dianggap sebagai sebuah ilmu dan sebuah pemahaman agama, fikih dalam beragama. Wasar al-amru bil istima' fid din, dan sebaliknya perintah untuk bersatu di dalam agama, la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Dituduh bahwa orang yang mengajak bersatu dalam agama, orang yang menyerukan persatuan dalam beragama, dibilang tidak ada yang melakukan hal itu, mengajak perkara itu kecuali orang-orang zindiq dan majnun. Jadi orang yang mendakwahkan persatuan, kembali kepada agama, kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, dihukumi oleh mereka dengan gelar zindiq, munafik, dan gelar majnun, orang gila. Padahal jelas pada prinsip ini. Al-Imam rahimahullah menjelaskan bahwa Allah perintahkan untuk istima', bersatu. Dan istima' di sini ada dua macam. Yang pertama, istima' persatuan di sini ada dua macam. Yang pertama, istima'ul adyan, yaitu persatuan yang persatuannya dibangun di atas agama. Persatuannya mengajak berpegang teguh kepada sunnah. Maka siapa yang bersatu dan berpegang teguh dengan sunnah, maka dia telah berjamaah.
meski jumlahnya sedikit, meski berbeda negeri, berbeda zaman, tapi mereka bersatu di atas agama, bersatu di atas sunnah, bersatu di atas ajaran Rasulullah. Maka mereka disebut istima, dan inilah disebut dengan istima'ul adyan. Istima'ul adyan. Yang kedua, persatuan yang kedua adalah istima'ul abdan. Persatuan dan bersatu yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin dalam kebaikan. Bersatu untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin dalam kebaikan. Ya. Kalau umat ini menjaga dua persatuan itu, persatuan yang pertama menyatukan pemahaman dalam beragama adalah di atas Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti ajaran Rasulullah, maka dia akan selamat dari perkara-perkara bid'ah yang menyimpang dari agama. Yang kedua, menjaga persatuan kaum muslimin untuk mendengar dan patuh kepada pemimpinnya dalam perkara kebaikan, maka dia akan terjaga dari berbagai macam kerusakan. Dia akan terjaga dari berbagai fitnah-fitnah, sehingga umat ini akan diberkahi oleh Allah. Dua hal ini tidak cukup hanya bersatu di dalam perkara urusan agama, tapi ada persatuan yang banyak ditinggalkan, yaitu persatuan kaum muslimin untuk mendengar dan patuh kepada pemimpinnya. Akan tapi Syekh rahimahullah tadi menyebutkan bahwa perkara ini sudah dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya dan difahami, bahkan oleh orang awam faham mereka, tapi berubah hal ini dianggap suatu yang asing, suatu yang aneh ketika ada orang mengajak persatuan, ketika ada orang mengajak untuk kembali kepada agama, diajak bersatu bersama pemimpin dan penguasanya, bahkan digelari sebagai orang sindik, orang gila, dan lain-lain. Sebaliknya perpecahan, pertikaian, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, setiap mereka membanggakan kelompoknya, ini dianggap adalah sebuah cakrawala, dianggap sebagai sebuah kekayaan dalam di tengah-tengah umat, dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai pemahaman yang benar. Ini terjadi. Lihat bagaimana orang-orang yang benci kepada dakwah ini, padahal dakwah ini mengajak kepada prinsip ini, bersatu di atas agama Allah. Dan ini yang Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah, di atas agama Allah, dan agama Allah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah. Mereka baca ayat itu. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah juga mengingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang berpecah belah, menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Faedah dari prinsip ini yang pertama adalah perintah untuk istimewa di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah. Dan perintah Allah dan perintah Rasulullah sama yang sekali tentang ini. Tadi ayat yang kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah, tapi bersatulah, berpeganglah dengan tali Allah, berpeganglah dengan agama Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga firmankan, wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, jangan kalian saling berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi
menjadi apa? Menjadi hilang kekuatan kalian, terpecah. Yang harusnya bersatu di atas agama Allah, bersatu bersama penguasa dan pemimpinnya dalam kebaikan. Tapi ketika sudah mulai berpecah, maka hilang kekuatan kaum muslimin. Nabi SAW beliau sabdakan, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan. Allah itu meridhoi 3 perkara dan Allah membenci 3 perkara. Di antaranya anta'tasimu billah. Yang dicintai oleh Allah adalah kalian bersatu di atas agama Allah. Bersatu di atas agama Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi ma'al jama'ah." Hendaknya kalian bersatu. Sesungguhnya tangan Allah di atas persatuan kalian. Fa inna yadallahi ma'al jama'ah. Ini perintah agama. Kemudian faedah yang kedua, hakikat istimewa persatuan yang diperintahkan ada persatuan di atas agama, di atas akidah, di atas manhaj yang benar. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan persatuan yang mengumpulkan semua kelompok yang berakidah Asy'ariyah, berakidah Mu'tazilah, berakidah Syiah Rafidhah, bahkan berakidah Nasara. Dikumpulkan dalam satu kelompok, inilah persatuan kami. Ini terjadi. Dan mereka menamakan diri mereka sebagai penamaan yang indah. Jamaah Ikhwanul Muslimin, kelompok persaudaraan kaum muslimin. Tapi di dalam tubuh Ikhwanul Muslimin, lengkap berbagai akidah. Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Syiah Rafidhah, ada semua dalam tubuh mereka. Sehingga mereka tidak berani ngomong larangan berbuat syirik, karena di sana ada orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka meminta dan berbuat syirik kepada Allah. Mereka meminta kepada Ali, mereka meminta kepada Hasanul Husain dan lain-lain. Mereka tidak berani berbicara tentang masalah tauhid asma dan sifat yang benar, karena di sana ada Asy'ariyah. Ini terjadi, dan itu bukan persatuan. Karena persatuan istimewa yang hakiki adalah istimewa di atas akidah yang sahihah, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti manhajnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah ketiga, tidak akan terwujud persatuan ketika akidah dan manhajnya berbeda-beda. Meskipun zahirnya mereka bersatu, jumlahnya ribuan, berkumpul di satu tempat, mengadakan acara bersama, zahirnya luar biasa. Tapi Allah katakan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu? Oh, hati mereka berbeda-beda. Akidah mereka bermacam-macam. Tak akan bisa bersatu. Kemudian yang keempat, faedah juga, persatuan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berbeda dengan persatuan hizbiyah harakiyah. Persatuan yang Allah perintahkan adalah persatuan yang jelas tujuannya. Tapi persatuan yang dibangun di atas hizbiyah, fanatisme golongan, harakiyah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, maka ini landasan mereka, najtami'u fi mattafaqna alaih. Kita bersatu karena ada sesuatu yang kita sepakati. Apa kesepakatan bersama? Bagaimana meraih kursi, bagaimana meraih jabatan bersama, bagaimana bisa berkuasa bersama. Itu tujuan mereka bersama. Kemudian apa? Wa na'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, dan kami memberikan toleransi apa yang menjadi perselisihan di antara kita. Fadhol, silahkan ente yang mintanya di kuburan. Fadhol, ente silahkan yang mencela dan mencaci maki sahabat. Fadhol, ente silahkan yang mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluknya. Fadhol, ente yang percaya Allah berada di atas arsy.
Kami hormati perbedaan pendapat ibu karena kami punya tujuan yang sama. Apa itu? Merebut kekuasaan. Ini yang menjadi asas persatuan hizbiyah, harokiyah, dan ini yang dicontohkan oleh Ikhwanul Muslimin dan diikuti hari ini oleh berbagai harokah dan kelompok yang ada di negeri ini. Sehingga persatuan mereka di atas kebatilan. Bagaimana seorang mukmin kalau benar akidahnya dia ridho bersatu dengan orang-orang mencela sahabat? Bagaimana ridho dengan orang-orang mencela penguasa dan pemimpin? Bagaimana ridho dengan orang-orang yang tidak meyakini Allah di atas arsy? Tidak mungkin kalau dia benar-benar mukmin yang memiliki akidah yang sahih. Kemudian selanjutnya, faedah yang ke berapa? Kelima. Ini menunjukkan betapa asingnya orang yang berpegang teguh dengan agama. Orang yang berusaha mengajak persatuan yang hakiki, mengingatkan dari perpecahan dan fanatisme golongan, di balik kita yang dianggap sebagai zindik munafik. Terasing orang yang mendakwakan yang hak malah diberi gelar yang buruk karena mereka punya anggapan, mereka punya dalil bahwa perbedaan, perpecahan itu hal biasa. Tapi dalil mereka hadis yang batil, palsu. Itu hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan, perpecahan yang terjadi di antara umatku itu hakikatnya adalah rahmat. Ini hadis batil, maudhu. Kalau seandainya perpecahan dan perselisihan itu rahmat, berarti persatuan adalah azab. Dan tidak mungkin. Padahal Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Persatuan itu adalah rahmat, sebaliknya perpecahan itu adalah azab. Dalam hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya, faedah yang keenam, perselisihan yang terjadi dalam perkara ijtihad fiqhiyah di antara ulama maka ditoleransi kalau ada sama-sama dalilnya. Tidak boleh saling berpecah belah. Tapi kalau perselisihan itu tidak ada dalilnya, perbedaan pendapat tidak ada dalilnya, maka dikembalikan kepada yang punya dalil. Karena Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau terjadi perselisihan dan kalian kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Bukan berhujah itu, ini kan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bukan itu dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ustaz. Bukan perbedaan pendapat yang jadi dalil. Dicari mana dalilnya, ada pada siapa dalilnya, maka itu yang diikuti. Kemudian yang terakhir, di antara bahaya perpecahan di tengah-tengah umat, bahaya perpecahan di tengah umat adalah yang pertama, sebab kehancuran umat. Umat akan hancur ketika umat akan binasa ketika umat ini berpecah belah. Kemudian bahaya yang kedua, Allah akan menjadikan umat ini kalah dan hilang keberkahannya ketika mereka berpecah belah. Hilang kemenangan yang harusnya diraih, hilang keberkahan yang harusnya diturunkan oleh Allah, diangkat lagi oleh Allah. Yang ketiga, bahaya yang ketiga, perpecahan menjadikan kita sibuk dari perkara yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Karena disibukkan dengan perpecahan. Memang perpecahan di tengah umat ini tidak bisa dihindari, karena itu yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Tetapi bukan kemudian dijadikan hujah kalau begitu tidak apa-apa perpecahan. Tidak. Nabi mengkabarkan akan terjadi perpecahan, tapi Nabi perintahkan kita untuk menjauhi perpecahan dan untuk bersatu.
Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah, poin selanjutnya adalah al-asl tsalits. Poin yang ketiga. Al-asl tsalits anna min tamam al-istima'i as-sam'a wa at-ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiya. Prinsip yang ketiga dan poin yang ketiga, anna min tamamil istima', bahwa termasuk kesempurnaan persatuan dan kesatuan, karena tadi perintah untuk bersatu. Nah, poin yang ketiga, prinsip ketiga ini menguatkan bahwa termasuk dari kesempurnaan persatuan adalah al-istima' as-sam' wa ta'ah, dengan cara mendengar dan patuh liman ta'ammar alaina, kepada siapa saja yang menjadi pemimpin kita, penguasa kita, walau kana 'abdan habasyiyah, meskipun ia seorang budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia, dari negeri Afrika, bahkan sebagian riwayat mengatakan meskipun dia budak yang rambutnya keriting keribu, meskipun riwayat lain dia seorang budak yang jari-jarinya putus, menunjukkan sifat wujudnya itu kurang sempurna. Tapi kalau sudah menjadi seorang pemimpin, tidak ada pilihan kecuali mendengar dan taat kepadanya. Fabayyana Allah hadza bayanan syai'an kafiyan. Dan Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, penjelasan yang sangat sempurna. Penjelasan yang sejelas-jelasnya, cukup untuk difahami. Biwujuhin, dari berbagai sisi dijelaskan oleh Allah. Min anwa'il bayani syar'an wa qadaran, dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari berbagai sisi dengan penjelasan baik itu secara dalil syar'i dan kenyataan. Thumma sara hadzal asl la yu'rafu 'inda aktsar man yad'i al-'ilma fa kaifa al-'amalu bih. Kemudian berubah prinsip dan pondasi ini yang telah dijelaskan oleh yang sejelas-jelasnya dan diketahui. La yu'raf, tidak diketahui oleh siapa? Tidak dikenal oleh kalangan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Fa kaifa al-'amalu bih. Bagaimana mereka akan mengamalkan kalau mereka saja merasa asing dengan perintah untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin, merasa asing dengan perintah untuk bersabar kepada pemimpin yang zalim, merasa asing, merasa aneh dengan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk menjaga kedudukan pemimpin. Bagaimana mereka mengamalkan hadis itu? Padahal mereka mengaku punya ilmu. Ini prinsip yang penting. Ya, sampai orang yang punya ilmu, sampai orang yang punya gelar sekalipun bisa berubah akidah dan prinsipnya dalam masalah ini. Coba bayangkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan ini sudah sekian ratus tahun, seakan-akan beliau hidup di zaman kita dan hari ini, seakan-akan beliau hidup hari ini, atau nasihat ini dituliskan untuk orang-orang hari ini. Banyak orang yang mengaku punya ilmu, banyak orang yang mengaku mengerti tentang agama, tapi mereka tidak paham tentang masalah ini. Dan yang banyak menyelisih adalah orang yang mengaku punya ilmu dalam hal ini. Syekh rahimahullah menjelaskan pada prinsip yang kedua tadi, kewajiban bersatu dan berjamaah, istimah, larangan berpecah belah. Maka pada prinsip ini penulis menegaskan kembali bahwa persatuan akan menjadi sempurna ketika persatuan selain istima'ul adyan adalah istima'ul abdan, persatuan untuk mendengar dan patuh kepada siapa saja yang menjadi pemimpin kaum muslimin sebagaimana perintah Allah dan perintah Rasulnya di dalam sekian banyak hadisnya. Kan tapi hal ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang mengaku punya ilmu. Bahkan mereka pura-pura tidak tahu, padahal mereka tahu prinsip ini.
Mereka belajar, mereka hafal, bahkan mereka pernah mendakwahkan prinsip ini. Kemudian berubah sikapnya mengikuti orang-orang yang menyimpang dalam prinsip ini. Orang-orang tidak tahu. Maka jangan heran jika banyak orang yang ditokohkan karena keilmuannya atau karena pendidikan akademisnya yang dianggap sudah sampai pada puncak pendidikannya, tetapi ternyata jauh dari prinsip ini. Padahal kitab-kitab akidah yang pernah dipelajarinya menjelaskan tentang prinsip demikian ini dengan gamblang dan sejelas-jelasnya. Faedah yang bisa kita ambil dari prinsip yang ketiga ini. Allah Ta'ala perintahkan agar kita mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin. Dan ayat yang sering kita sampaikan, kita bacakan adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Pemimpin di antara kalian dari kalangan kaum muslimin. Allah memanggil dengan panggilan iman. Allah perintahkan kita untuk mentaati para pemimpin. Karena ketaatan kepada pemimpin dalam perkara kebaikan, maka kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mentaati Allah tabaraka wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mentaati Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Dan mentaati penguasa hukumnya adalah wajib karena Allah yang perintahkan untuk mentaati mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya Nabi menyebutkan. Di antaranya hadis yang masyhur kata Nabi as-sam'u wa ta'ah, kewajiban untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin, adal mar'il muslim, kepada pemimpin muslim. Sampai kapan? Malam yu'mar bima'asiyah, selama pemimpin itu tidak perintahkan kepada maksiat. Wa idza umira bima'asiyah fala sam'a wa ta'ah. Kalau pemimpin perintahkan maksiat, tidak ada kewajiban untuk taat dan patuh dalam kemaksiatan. Tapi setelahnya perintah yang bukan maksiat, maka wajib ditaati. Ini prinsip akidah seorang muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sabdakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Wasiat Nabi satu, bertakwa kepada Allah, ay mentauhidkan Allah. Was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan patuh kepada siapa? Wa in kana 'abdan habasyiyah, kepada pemimpin meskipun pemimpin itu adalah berasal dari budak Habasyah. Sekarang pemimpin kita di negeri kita muslim, siapapun yang menjadi pemimpin negeri, dia muslim, wajib ditaati dalam kebaikan. Mereka tidak pernah menjadi budak, tidak pernah menjadi budak. Ya, Nabi mengatakan meskipun pemimpin itu pernah menjadi budak, kemudian dia berkuasa, wajib ditaati. Asing perkara ini kalau disampaikan asing bagi sebagian orang, dan menjadi kesepakatan para ulama kita akan mendengar dan patuh kepada para pemimpin. Faedah yang kedua, siapa yang dimaksud wa ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian? Ai wa in ta'ammara 'alaikum, siapa yang dimaksud dengan pemimpin di antara kalian atau ulil amri? Para ulama ketika menyebutkan tafsiran ulil amri, mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan ulil amri, kata para ulama, pendapat yang pertama adalah para pemimpin, penguasa dan ulama. Para pemimpin dan ulama itu adalah ulil amri yang harus ditaati, didengar dalam kebaikan. Pendapat yang kedua, bahwa ulil amri itu adalah ulama saja. Pendapat yang ketiga, ulil amri itu adalah pemimpin dan penguasa saja. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemimpin dan penguasa. Pemimpin dan penguasa. Karena dia yang disebutkan oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Pemimpin dan penguasa. Maka ulil amri
dan pemimpin adalah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur sebuah wilayah, sebuah negeri, dan menetapkan hukum di dalam wilayahnya. Maka itu adalah ulil amri, penguasa. Bahkan Al-Imam Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir, dalam kitabnya Jami'ul Bayan di tafsir ayat Quran mengatakan pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa ulil amri adalah para penguasa dan pemimpin. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin dan penguasa sebagai bentuk ketaatan dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, juga pendapatnya Imam Baihaqi, dikuatkan oleh mereka bahwa yang benar ulil amri adalah pemimpin dan penguasa di negeri tersebut. Kemudian kalau disebut apakah kita memiliki pemimpin ulil amri? Na'am. Ulil amri adalah pemimpin dan penguasa yang berkuasa di negeri kaum muslimin. Apapun gelarnya, baik itu bergelar presiden, baik itu bergelar sultan, baik itu bergelar syekh, baik yang bergelar raja, baik yang bergelar perdana menteri. Ketika mereka pemimpin muslim yang berkuasa di negeri kaum muslimin, mereka wajib didengar dan ditaati dalam kebaikan. Mereka masuk sebagai ulil amri. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika ulil amri dan penguasa itu berbuat zalim? Apa sikap rakyat yang benar ketika menjumpai ulil amri atau penguasanya berbuat zalim? Termasuk dari prinsip akidah Ahlussunnah adalah mendengar dan patuh kepada pemimpin dalam kebaikan, meskipun itu pemimpin yang zalim, meskipun pemimpin yang zalim. Kita harus patuh mendengar dalam kebaikan, meskipun dia berbuat zalim. Kita bersabar dalam menghadapi kezalimannya. Kita memberikan nasihat kepadanya jika bisa sampai kepadanya dengan cara nasihat yang diajarkan oleh Nabi, bukan di tempat umum, bukan di jalanan, bukan di medsos, bukan di atas mimbar, bukan nasihat. Tidak bisa maka doakan kebaikan untuk pemimpin. Nabi SAW sabdakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Siapa yang melihat sesuatu yang dibenci, tidak disukai dari kezaliman pemimpin, falyasbir, maka sabar. Hari ini bukan sabar mereka. Siapa yang melihat kezaliman pemimpin, siapa yang melihat kecurangan pemimpin, siapa yang melihat hal-hal yang tidak dibenarkan dari pemimpin, dia khuruj, maka berontak, keluarlah ke jalan untuk demo. Itu yang diserukan oleh banyak orang-orang yang mengaku punya ilmu. Siapa yang melihat kecurangan, kezaliman pemimpin, maka dicela di medsos, diberi gelar-gelar yang buruk di medsos. Manusia dikirim untuk membenci pemimpinnya. Ini yang terjadi. Padahal Nabi mengatakan falyasbir, sabar. Mau pilih wasiat Nabi sabar, atau pilih wasiat orang-orang yang rusak akidah dan manhajnya, sehingga mereka membicarakan keburukan pemimpin dan mereka mencela pemimpin. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innakum satarawna ba'di athara. Nabi mengkhabarkan ini sudah lama 14 abad yang lalu Nabi mengkhabarkan, sesungguhnya kalian akan menjumpai para pemimpin-pemimpin yang mementingkan urusan pribadinya dan menahan hak rakyatnya. Zalim bukan? Zalim sekali. Hak rakyat harus diberikan, ditahan. Bukan hanya itu, haknya rakyat dirampas. Bukan hanya itu, dia curang, dia khianat, berbuat zalim. Sahabat bertanya, "Wa ma ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau kami jumpai pemimpin yang demikian, apa yang kau wasiatkan untuk kami ya Rasulullah? Apa perintahmu ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqahum. Nih wasiat Nabi. Tunaikan hak para pemimpin, sampaikan, tunaikan hak mereka. Tetap mendengar, taat dan kebaikan, tidak mencela, tidak memberontak. Wa sallallahu haqqahum, dan mintalah kalian kepada Allah
pemimpin curang, pemimpin zalim, pemimpin menahan hak rakyatnya. Bukan malah dibalas dengan kezaliman, tapi minta kepada Allah, ya Allah, hak kami ya Allah, ya Allah, berilah hidayah pemimpin kami ya Allah, ya Allah. Doa, meminta kepada Allah. Itu nasihat Nabi. Berbeda dengan provokasi orang-orang hari ini. Ketika menjumpai pemimpin yang zalim, rakyat diprovokasi untuk membenci pemimpin, rakyat diprovokasi untuk bisa turun ke jalan, rakyat diprovokasi bagaimana bisa menggulingkan. Itu yang terjadi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innakum satalqawna ba'da. Sesungguhnya kalian akan menjumpai pemimpin setelahku nanti, pemimpin yang zalim, yang mementingkan dirinya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, fasbiru, sabar. Kesabaran kita menghadapi pemimpin yang zalim adalah ibadah. Kesabaran kita untuk terus mendengar dan patuh dalam kebaikan adalah ibadah. Fasbiru, kata Nabi. Tidak ada satupun hadis Nabi yang perintahkan untuk memberontak ketika mencoba pemimpin zalim. Ya. Berbeda nasihat Nabi, nasihat para ulama, nasihat orang-orang yang berada di atas manhaj yang sahih dengan seruan dan provokasi orang-orang yang menyimpang dari manhaj ini. Padahal mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar, mereka orang cerdas. Bahkan mereka memiliki gelar dan titel yang tinggi dalam akademisnya, tapi tidak bermanfaat itu semuanya karena berlawanan dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendambakan pemimpin yang mulia, pemimpin yang adil, pemimpin yang menunaikan hak rakyatnya, pemimpin yang super, ya, maka kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Jangan mendambakan pemimpinnya seperti Umar. Kalau ternyata Allah berikan seperti Umar, gak siap rakyatnya. Dan belum tentu Allah berikan seperti Umar. Karena Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kata Allah, dan karena itu kami angkat sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi orang yang zalim juga. Apa? Sebabkan perbuatan dan usaha mereka. Rakyatnya zalim, rakyatnya curang, rakyatnya korupsi, rakyatnya tidak menunaikan hak rakyat yang lain. Kemudian minta pemimpin seperti pemimpin Umar, Utsman, Ali. Para ulama mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian itulah pemimpin kalian. A'malukum ummalukum, amalan kalian itulah gambaran pemimpin kalian. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita bisa memberikan nasihat kepada pemimpin, datang, duduk berdua, nasihatkan. Begitu yang dikatakan oleh Nabi, man arada an yansaha li sultan fala yubdilahu alaniyah. Kata Nabi, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan terang-terangan, jangan ditampakkan depan umum. Wal ya'khudh bi yadihi, ambil tangannya. Wal yakhrubi, duduk berdua. Fa in qabila fadak. Kalau diterima nasihatmu, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, engkau sudah gugur menunaikan kewajiban. Ini tidak. Ya, bukan nasihat lagi, celaan, cacian, makian di medsos di mana-mana, dan dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan orang cerdas, dikatakan orang terbaik. Ini bukan dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang mengingkari hal itu dan diberi nasihat, jangan kau lakukan itu. Terbalik, yang memberi nasihat maka malah yang dicela. Yang memberi nasihat malah dikatakan tidak paham waqi', tidak paham realita. Sekarang kondisinya berbeda. Ya subhanallah, Allah yang mensyariatkan, Rasul yang mensyariatkan. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, dan Rasul telah mengkhabarkan apa yang akan terjadi dari pemimpin di akhir zaman. Kenapa tidak kembali kepada hadis tersebut? Lihat, kata para ulama, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada Musa dan Harun, idhaba
la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Hai Musa, hai Harun, pergi kalian kepada Fir'aun. Lihat, Allah perintahkan untuk memberi nasihat kepada Fir'aun. Pergi kalian berdua ke Fir'aun. Bukan di jalanan di Mesir kemudian teriak-teriak Fir'aun, Fir'aun, bukan. Pergi kalian berdua menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Fir'aun ini sudah melampaui batas. Lihat, kezaliman, kekufuran Fir'aun sudah melebihi yang lainnya. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan aku ini Tuhanmu. Fir'aun, apa kata Allah? Pergi kau menghadap, sampaikan nasihat. La'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Barangkali dengan kedatanganmu wahai Musa dan Harun, dia akan ingat, dia akan sadar, dia akan takut kepada Allah. Cara menasihati pemimpin, dan pemimpin yang paling bejat di atas muka bumi, Fir'aun, tetap datang, sampaikan nasihat di hadapannya. Kata para ulama, kepada Fir'aun yang manusia paling bejat saja seperti itu caranya, apalagi kepada pemimpin yang dia muslim, pemimpin muslim. Kemudian kata para ulama, Allah sudah tahu Fir'aun tidak akan menerima nasihat, dan Allah tahu Fir'aun akan tetap dalam kekufurannya. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada umat begitu cara memberikan nasihat kepada pemimpin. Allah tahu tidak akan menerima nasihat Fir'aun, karena Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Tapi Allah ingin mengajarkan melalui nabinya begitu cara memberikan nasihat kepada pemimpin. Bukan bicara di atas mimbar, di medsos, kemudian mencela pemimpin. Bukan. Wallahi itu semua menjadi prinsip akidah Ahlussunnah. Kemudian ringkasan khulasah dari sikap dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menghadapi pemimpin dan penguasa. Yang pertama, kewajiban untuk membaiat, wajib untuk membaiat dan meyakini bahwa siapa yang berkuasa di negeri tersebut, maka itulah pemimpin yang sah. Meskipun caranya tidak sah, caranya melanggar syariat, tapi kamu sudah berkuasa, maka dia sudah menjadi pemimpin di tempat itu, maka itulah pemimpin dan ulil amrinya. Ingat, oh ini caranya tidak sah. Kenapa? Karena dia caranya adalah revolusi, menggulingkan kudeta, haram. Tapi kamu sudah dia menang dan berkuasa, maka dia pemimpin. Oh ini caranya tidak sah. Kenapa tidak sah? Curang. Sistem demokrasi. Wallahi tidak ada sistem demokrasi yang adil. Mana yang adil, yang jujur? Dari dulu curang. Kalau adil adalah syariat. Kalau sudah tahu kecurangan, kenapa masih ikut dalam kecurangan? Dan ketika sudah terpilih dan berkuasa, itulah pemimpin yang harus kita yakini. Itulah pemimpin kita. Membaiat kita sebagai rakyat adalah dengan meyakini bahwa mereka itulah pemimpin kita, itulah ulil amri kita. Tidak harus pergi ke sana, cari ke istana, ke MPR, DPR-nya mana pemimpin mau membaiat tangan. Nah, sudah diwakili di sana. Kita sebagai rakyat, para ulama yakini bahwa itulah pemimpin dan ulil amri kita. Yang kedua, kewajiban kepada pemimpin dan penguasa adalah mendengar dan patuh dalam kebaikan. Adapun dalam maksiat maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Tapi di sisi yang lain tidak boleh kita kemudian mencela dan memberontaknya. Tetap mentaati dalam perkara yang baik. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin dan penguasa. Kalau Allah takdirkan pemimpinnya zalim, maka yang pertama kita mengoreksi sebagai rakyat. Jangan-jangan kita banyak berbuat zalim. Yang kedua, itulah gambaran amalan kita. Tapi sikap kita bersabar menghadapi kezalimannya dengan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian yang keempat, kewajiban rakyat adalah menasihati dengan cara syar'i. Kalau bisa datang langsung silakan. Tidak bisa dengan tulisan melalui orang-orang yang terpercaya, orang-orang terdekatnya. Tidak bisa, maka dengan cara mendoakan kebaikan pemimpin. Doakan pemimpin.
Doakan pemimpin negeri ini. Kalau mereka pemimpin yang adil, doakan agar Allah berikan istiqomah dalam keadilannya. Tapi kalau dia pemimpin yang zalim, doakan agar Allah berikan hidayah, berubah menjadi pemimpin yang adil, yang amanah. Doakan. Kemudian selanjutnya adalah memuliakan dan menghormati pemimpin. Pemimpin memiliki kedudukan. Seorang pemimpin memiliki kedudukan, maka harus dijaga haknya, dijaga kedudukannya, tidak boleh direndahkan. Itulah sistem Islam yang mengajarkan kita. Siapapun pemimpinnya maka wajib dihormati dan dimuliakan. Kalau sistem demokrasi hari ini diangkat, besok dijatuhkan. Dalam Islam tidak demikian. Dimuliakan. Bahkan Nabi mengancam, man ahana sultanallah fil ard ahanahu. Orang yang merendahkan pemimpin di atas muka bumi, Allah akan rendahkan dia. Dan mudah-mudahan Allah rendahkan siapa saja merendahkan pemimpin kaum muslimin. Karena itu Nabi SAW yang mengkabarkan, Nabi yang mengancam. Kemudian prinsip selanjutnya, tidak memberontak kepada pemimpin, baik dengan pemberontakan lisan, mencela, memperolok-olok, tidak pula dengan pemberontakan tulisan, tidak pula pemberontakan turun ke jalan. Itu semua tidak diajarkan. Bahkan Anas bin Malik pernah mengatakan, kami diperintahkan oleh para pembesar dari sahabat Nabi. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, tapi sahabat junior. Kami diperintahkan oleh para pembesar sahabat-sahabat Nabi senior. Untuk apa? Untuk mendengar dan mendoakan kebaikan serta patuh kepada pemimpin-pemimpin kami. Itu wasiat dan perintah para sahabat. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan sampai lisan kita, tangan kita menyebabkan fitnah yang akhirnya terjadi kerusakan, terjadi kebencian antara rakyat dengan pemimpinnya. Karena ini manhajnya, metode dan thariqahnya Abdullah bin Sabah Yahudi. Abdullah bin Sabah Yahudi, ya, dia pernah mengatakan, kalau engkau ingin dipuji dan dimuliakan manusia, maka pertama yang engkau lakukan adalah mencela pemimpin. Di sana manusia akan memujimu dan memuliakanmu. Nah, untuk mencari suara manusia, untuk mencari simpatisan manusia, celah pemimpin, kata Abdullah bin Sabah. Kan orang itu paling mudah kalau sudah diprovokasi dengan pemimpin. Akhirnya Abdullah bin Sabah berhasil memprovokasi orang-orang lemah imannya, yang kemudian mereka berkumpul dan mendemo rumahnya Utsman bin Affan, yang akhirnya mereka menyembelih Utsman bin Affan, al-Khalifah. Maka jangan sampai tulisan kita, jangan sampai lisan kita menyebabkan orang membenci penguasanya, yang akhirnya terjadi pertumpahan darah. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban kita bekerja sama dan mendukung program yang dilakukan oleh para pemimpin dan penguasa selama program itu adalah kebaikan dan maslahat bagi umat dan negerinya. Rakyat tidak semuanya paham. Dia hanya mendengar, dia hanya melihat dari tulisan orang yang tidak suka. Akhirnya dia pun terprovokasi dan membenci program-program. Padahal di balik itu ada maslahat. Kalau seandainya itu kebaikan untuk umat, kebaikan untuk bangsa, kebaikan untuk negerinya, wajib didukung, didoakan. Kalau itu hal yang nantinya akan menjadi keburukan, menjadinya kemaksiatan, maka itu wajib diingkari dalam hati dan didoakan agar berubah, bukan malah menjadi celaan dan bahan tawaan. Ini realita yang terjadi seakan-akan penulis yaitu Syekh rahimahullah ta'ala hidup bersama kita hari ini. Apa yang terjadi kondisi di negeri ini dan kondisi di negeri kaum muslimin, bagaimana penjelasan-penjelasan tentang mendengar dan patuh kepada penguasa dan pemimpin dan bersatu dengan mereka dijadikan sebagai celahan, dijadikan sebagai bahan cemoohan, dan orang-orang yang mendakwahkan hal itu dianggap sebagai orang-orang yang haus jabatan, orang yang gila, orang yang menjilat kekuasaan. La.
wallahi dakwah sunnah, dakwah yang murni, dakwah yang hak, tidak pernah mengajarkan untuk berebut kekuasaan. Tidak pernah mengajarkan itu. Karena Nabi mengingatkan tentang bahaya kekuasaan dan jabatan. Fa inna takunu nadamah yaumil qiyamah. Karena itu akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat kalau tidak bisa amanah. Maka dakwah yang hak, dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang menyeru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengajak umat ini bersatu di atas agamanya dan tidak sedikit pun untuk mengajak manusia merebut kekuasaan. Hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada cerita ikut sekarang. Oh, Allah, ada apa teman-teman? Hah? Iya, insyaallah. Baik, Bapak-bapak, cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.